Oke, selamat siang, salam sepak bola. Jadi di video saya kali ini saya ingin bahas ada dua game Liga Champion. Yang pertama itu adalah Inter Mönchengladbach, yang kedua adalah Juventus sama Dinamo Kiev ya. Mungkin yang Juventus agak sedikit ini ya, nggak usah banyak-banyak lah, karena saya juga nggak terlalu sering ngikutin mainnya Juventus, dan Dinamo Kiev juga saya baru nonton kali ini. Oke, ke Inter Mönchengladbach sedikit ya. Jadi kita tahu semua, jadi sebelum pertandingan tiba-tiba ada berita yang agak menggemparkan karena Hakimi ternyata divonis terkena COVID. Si pemain udah siap-siap mau bertanding, tiba-tiba nggak bisa main gitu kan. Nah, yang ada di pikiran saya pertama adalah kalau tesnya 2 hari sebelum pertandingan dan dia sudah ngikutin latihan bahkan sampai persiapan pertandingan, ini bisa-bisa yang kena nggak cuma dia gitu kan. Jadi menurut saya udah langsung hilang lah gitu. Memang benar perannya sentral gitu. Jadi dia masuk musim ini dan sangat kelihatan banget ya secara kualitas skill individu maupun permainan timnya, dan langsung nyetel bagus banget gitu. Cuman yang lebih saya khawatirkan adalah nanti gitu kan, ini kan game masih banyak nih, Liga Italia, Liga Champion gitu. Nah, kalau ada penambahan pemain yang kena COVID ini bahaya gitu loh, karena kita tahu sendiri kemarin waktu lawan Milan aja udah kena 6 gitu kan, sekarang mau kena berapa lagi gitu. Oke, tapi kita masuk ke gamenya. Hakimi akhirnya diganti sama Darmian, dan Darmian tuh bermain menurut saya tuh sangat bagus ya, karena pertama dia baru pertama kali ini kan langsung main di Liga Champion dengan pertandingan penting gitu ya, dengan seragam Inter, dan secara permainan juga menurut saya lumayan nyetel lah ya gitu. Jadi dia udah nggak canggung, passing-passingnya dapat gitu kan. Bahkan ada satu kelebihannya Darmian yang mungkin nggak dimiliki sama Hakimi, yaitu dia itu punya dia bisa heading gitu. Jadi dia bisa menyambut umpan-umpannya Perisic dari sisi sayap kiri. Ada 2 kali, meskipun yang satunya bolanya ke atas, yang hatinya juga nggak shoot on target, tapi setidaknya ini jadi satu nilai plus lah gitu. Kalau speed jelas ya nggak bisa dibandingin ya, Hakimi mungkin 2 level di atas Darmian. Skill individu pun juga gitu, masih 1 level di atas Darmian, tapi cukup bagus sebagai backup. Gamenya sendiri tricky ya, menurut saya tricky. Kenapa? Karena Borussia Mönchengladbach ini bukan tim yang jelek, dia peringkat 4 di Liga Jerman tahun kemarin. Dan meskipun tahun ini posisinya masih kurang bagus, saya sempat nonton sekali dia menang 3-2 atau 3-1 gitu. Itu memang tim ini bagus gitu, terutama mereka punya senjata di counter attack. Nah, di mana ya, seperti yang video saya sebelumnya, itu adalah kelemahannya Inter kan, itu transisi defense gitu. Dan itu ternyata itu yang menghukum Inter di gol kedua. Kalau teman-teman lihat gol kedua itu benar-benar kehukum karena itu gitu ya. Oke. Ya. Jadi di awal-awal pertandingan ini kan sebenarnya dua tim ini masih cari-cari cara lah gitu kan untuk membongkar pertahanan lawan gitu. Position tuh hampir sama, kalau nggak salah tuh 51-49 apa 52-48 gitu, itu sedikit lebih unggul gitu. Tapi mereka ini bukan bertahan total ya, mereka Borussia Mönchengladbach ini benar-benar ngasih ancaman gitu, terutama di kedua kedua strikernya itu kan, Thuram sama Plea ya gitu. Nah, otomatis Inter juga nggak mungkin forsir untuk nyerang gitu ya. Cuman saya cukup impresif lihat lini tengahnya, di mana Conte akhirnya masang Barella, Vidal, dan Eriksen, dan ini bagus loh gitu. Mungkin yang sedikit di babak pertama yang sedikit kurang bagus ini malah Barella menurut saya mainnya gitu. Conte ya dengan caranya dia seperti itu kelihatan punya pengalaman, meskipun beberapa kali kelihatan salah posisi. Cuman ketiga pemainnya kita harus akuin ini sebagai
pemain yang paling nyetel lah di tim ini gitu ya, pemain yang paling punya skill lah tiga ini. Eriksen oke, passingnya bagus, dia nggak terlalu mendelay bola, bahkan bisa dibilang di lini tengah Inter babak pertama tuh dia yang termasuk yang paling bagus itu. Permasalahannya kenapa Inter nggak bisa cetak gol kalau menurut saya adalah Lukaku itu diduetin sama Alexis, dan Alexis Sanchez itu mainnya jelek gitu. Jadi beberapa kali momennya nggak dapet, dia salah passing, yang harusnya passing dia triple, yang harusnya dia bisa lebih oportunis dia passing, dan beberapa kali itu miss pass gitu. Dan itu saya jadi ingat Alexis itu beberapa kali dimainin dari awal pertandingan tuh nggak pernah bagus mainnya gitu. Kayaknya sih dia akan lebih hidup kalau jadi pengganti, terus yang menentukan gitu, seperti itu melawan Fiorentina gitu. Jadi beberapa kali Alexis ini nggak nyetel, sehingga ketika babak kedua mulai pergantian pemain, saya pikir waktu itu karena memang Alexis jelek mainnya gitu, ternyata cedera gitu. Nah ini udah sensi juga cedera gitu kan. Terus sekarang Alexis yang semoga nggak terlalu parah sehingga bisa segera tersedia lah gitu di game-game berikutnya. Nah ketika Lautaro masuk itu jelas berubah permainannya gitu, lebih greget lah gitu, lebih greget, dan ternyata terbukti gitu kan di menit ke-48 tuh Lukaku nyetak gol, dimana skemanya kan awalnya kan crossing ke Lautaro heading, ternyata nggak bisa disambut, yang nyambut Ambrosio passing ke Darmian shooting, itu kan sebenarnya bukan assist ya, itu shooting, ternyata nggak jatuh di kakinya Lukaku dan itu jadi gol gitu. Tapi secara permainan memang Inter jadi lebih baik gitu. Nah setelah itu game ini masih dikuasai sama Inter gitu kan, masih beberapa kali kita lihat gitu kan, dan lebih seimbang. Dan juga sebenarnya performanya backnya lumayan, menurut saya lumayan ya. Jadi Borussia Mönchengladbach itu relatif sampai mereka bikin gol pertama gitu, titik putih itu nggak punya peluang yang berbahaya gitu kan. Nah cuman ya golnya Mönchengladbach itu sebenarnya juga nggak perlu terjadi ya, penaltinya gitu. Itu kan mereka itu kan pemainnya kan, saya lupa siapa yang dilanggar ya, tapi yang pasti dia ini kan sudah di cover sama Vidal dan Ambrosio gitu. Nah dan bukan posisi ngelewatin dua pemain ini loh, mereka cuma nekuk bola aja, dan Ambrosio sebenarnya udah siap untuk menjaga gitu, tapi tiba-tiba Vidalnya ngambil gitu ya, terjadi gitu kan, satu sama gitu ya, udahlah gitu kan. Nah setelah gol itu gitu ya, itu kelihatan banget Vidal itu mulai kecapean, Barella juga udah mulai, karena mereka ini kan main terus ya gamenya, di timnas main, di klub juga relatif menitnya banyak banget gitu kan. Nah ternyata ketika Inter ini butuh menang, yang diganti malah Eriksen keluar, ganti Brozovic, dengan harapan Brozovic sama Vidal main di double pivot, si Barella agak sedikit lebih maju gitu kan. Tapi kita tahu gitu bahwa sebenarnya Brozovic ini kan kondisinya satu nggak fit, yang kedua memang dia kan udah beberapa game ini kan nggak terlalu bagus mainnya gitu kan, nggak perform gitu kan. Ya kemarin memang nggak terlalu kelihatan bahwa dia yang blunder gitu, cuman memang secara tim ini juga nggak dapet gitu, auranya nggak dapet. Perisic diganti sama Bastoni itu juga aneh juga gitu. Tim itu butuh nyerang gitu kan, dan Perisic kelihatan juga sebenarnya nggak terlalu capek, dan Borussia juga nggak terlalu berbahaya gitu kan. Diganti sama Bastoni yang otomatis Kolarov itu maju, dan Kolarov ini nggak bantu apa-apa di offense gitu loh. Jadi praktis setelah pergantian itu ya gamenya Inter nggak membaik gitu kan, sampai terjadi gol kedua itu kan kesalahan Inter lah, seperti yang kemarin transisi defense meskipun sedikit berbau offset, tapi menurut saya ya setelah itu sah, itu gol yang cukup yang cukup pantas gitu ya. Nah untungnya di menit 89 Lukaku bisa cetak gol gitu. Tapi sekali lagi Inter kebobolan 2 itu bukan dari bukan dari defense yang jelek gitu ya menurut saya ya, karena
praktis lawan itu nggak terlalu banyak bikin peluang gitu, dan cukup solid sebenarnya gitu. Cuman memang dua kesalahan fatal, dan terutama di Vidal ya, itu yang menghukum Inter gitu. Oke, ya semoga next bisa lebih bagus lah. Oke, kita ke gamenya Juventus. Juventus itu sebenarnya juga tidak bermain terlalu bagus. Mereka pasang 3-5-2 gitu kan. Tapi sebenarnya gitu, kalau kita perhatikan 3-5-2 ini hanya untuk setup ketika build up aja gitu. Ketika mereka defense, mereka berubah menjadi 4-4-2 di mana Chiesa ini di sisi kiri gitu kan. Sedangkan back kirinya itu si ini siapa yang pemainnya City itu, Danilo di kiri, kanannya Kolombia itu si brengsek satu itu gitu kan. Itu sama back tengahnya 2 gitu kan. Nah, menurut saya Juventus nggak terlalu bagus mainnya gitu ya. Mereka dapat gol itu murni karena skill individu gitu kan. Dan kalau kita lihat gol-golnya si Morata kan juga memang dia ini kan pemain tipikal yang hanya bisa cetak gol gitu kan. Skillnya sama sekali nggak bagus gitu ya. Dia juga beberapa kali kehilangan bola dengan gampang gitu. Nah, tengahnya Juventus ini menurut saya juga selain Ramsey yang bermain cukup bagus ya, meskipun juga tidak bisa dibilang istimewa gitu, itu Bentancur tuh parah banget mainnya. Passingnya sering salah, kontrolnya sering salah. Itu kalau Dinamo itu bagus mainnya, itu mungkin juga bisa kena hukuman gitu. Cuman masalahnya Dinamo juga jelek gitu. Jadi game ini sebenarnya membosankan gitu. Tapi Juve still Juve, mereka menang dan ya layak, sangat layak gitu. Karena Dinamo tuh juga jelek banget mainnya gitu. Saya nggak pernah lihat Dinamo kemarin, ketika lihat sama sekali nggak impresif gitu. Nah, gimana setting gameplaynya si Pirlo itu, ternyata mereka kan nyerang kan 3-5-2 gitu ya. Jadi ketika nyerang doang nih gitu, si Danilo di kiri, Cuadrado itu naik gitu kan, naik tapi nggak terlalu ini. Nah, gamenya itu selalu ngandalin Chiesa di sisi kiri. Jadi kalau kita lihat di babak pertama itu mungkin 90% ya, 90% nyerangnya Juventus itu dari sisi kiri terus itu eksploitasi terus gitu. Dan kita semua tahu Chiesa ini bukan tipikal pemain yang punya visi untuk passing ke striker gitu. Jadi beberapa kali dia ngelewatin, tendang sendiri gitu kan, akhirnya juga nggak terjadi gol gitu. Nah, cuman memang gol kedua itu juga dari sisinya Chiesa gitu, yang passing ke Ramsey ke Kulusevski, ditendang ya mantul bolanya kan gitu kan. Akhirnya si Marotta dapat gitu. Nah, saya pikir Juventus kalau ingin bersaing di Liga Champions itu memang harus lebih bagus mainnya, lebih rapi gitu ya. Karena kemarin tuh sebenarnya kalau Dinamo itu lebih pinter, mereka tuh nggak bisa diobok-obok juga, karena setting ofensifnya itu sangat gampang kelihatan gitu. Nyerang dari sisi kanan, Cuadrado gitu kan, lalu balik ke belakang, akhirnya umpannya ke Chiesa. Kalau enggak masuk ke tengah, Ramsey ngumpan ke Chiesa, pokoknya Chiesa terus dieksploitasi gitu kan ya. Sedangkan di sisi depannya itu kalau saya lihat memang benar-benar hilang Ronaldo ya, nggak punya leader. Marotta tuh sering banget salah gitu kan, salah positioning, salah penempatan salah passing gitu kan, control play juga nggak bagus gitu. Sedikit yang membantu Kulusevski, meskipun bisa dibilang nggak kelihatan, karena dia tuh sebenarnya kan lebih firm kalau dia ditaruh di depan yang kiri gitu. Yang kita lihat di Parma kan dia beberapa kali di depan yang kiri gitu. Jadi gamenya monoton, tapi memang karena kualitas individu dan kualitasnya pemainnya Juventus itu jauh lebih bagus ya, kalah ya. Oke, itu Juventus Dinamo Kiev. Saya ingin nambahin dikit mengenai timnas U19 yang sekarang lagi PC di Kroasia gitu. Saya juga lihat gamenya terakhir lawan Hajduk Split ya. Nah, terlepas dari mereka menang 4-0, menurut saya perkembangannya itu sangat bagus, terutama mereka kedatangan 2 pemain naturalisasi ya. Sebenarnya bukan naturalisasi, kan dia keturunan Indonesia gitu kan, bapaknya orang Indonesia tuh kakak beradik, namanya Kelana siapa gitu, saya lupa
sama-sama kelana tapi kakak adik gitu. Nah, kakaknya main duluan, adiknya habis itu gantiin gitu. Menurut saya itu pemain skillnya bagus, ketenangannya oke gitu. Jadi tipikal pemain tengah Eropa lah gitu ya. Sedangkan kan sebenarnya kalau lihat pemain kita kan main itu speed terus gitu. Jadi lebih ngandalin speed, lebih ngandalin tenaga, power gitu ya, untuk merebut bola lalu bola masuk ke depan. Nah, dua pemain ini lebih tenang mainnya, bisa ngatur tempo, passing-passingnya lebih akurat, meskipun mereka baru bergabung mungkin 2 hari ya gitu. Jadi ini juga sebuah prospek yang bagus. Belakang juga ada Elkan yang tingginya 191 dan sangat tenang mainnya. Depan si Jack Brown juga meskipun dia sebagai pengganti ya, itu juga cukup oke gitu kan, dan kelihatan banget perkembangannya. Dan satu lagi yang saya suka adalah anak-anak ini itu kelihatan banget secara postur itu mereka sekarang lebih jadi gitu. Jadi untuk adu badan itu yang dulunya tuh kalau kita lihat wah ini lawan tim Eropa ya terutama itu pasti kalah dah. Sekarang ini mereka lebih powerful lah gitu ya, lebih power lah gitu. Jadi mungkin ini mudah-mudahan ini sebagai progres yang baik, dan mudah-mudahan nanti kedepannya momentumnya nggak hilang sampai Piala Asia, sampai Piala Dunia gitu. Mungkin di Piala Asia kita bisa berharap sedikit lebih banyak ya, paling nggak lolos penyisihan meskipun lawannya ada Australia, ada Jepang di grup ya. Kalau di Piala Dunia ya setidaknya bermain bagus lah, targetnya harusnya ya gitu ya. Jadi itu kita doakan sama-sama semoga timnas ini berprogres dan pemain-pemainnya juga menunjukkan progres yang baik, secara tim juga berprogres sehingga hasilnya pun jadi bagus. Oke, mungkin itu dulu video saya kali ini. Nanti mungkin kalau di weekend ada game-game Liga Italia yang seru, kita bikin lagi videonya. Oke, terima kasih. Salam sepak bola.